Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muyasaroh dengan NIM 25222111015 dengan program studi pendidikan ekonomi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu sebagai aktivitas yang mencakup logika, riset, teleologis, atau manfaat ilmu. Yang pertama, logika sebagai landasan berpikir. Ilmu selalu dimulai dari berpikir logis, bukan hanya perasaan. Logika membantu kita menemukan sebab akibat suatu peristiwa. Dan yang kedua, riset, proses penelitian. Untuk memastikan kebenaran, kita perlu penelitian. Riset bisa sederhana maupun kompleks. Yang ketiga, teleologis atau manfaat ilmu. Ini mempunyai beberapa hal. Yang pertama, pengetahuan. Dengan kita mempunyai pengetahuan, kita dapat menambah wawasan baru. Dan yang kedua, kebenaran. Ilmu mencari fakta, bukan hanya opini. Dan yang ketiga, pemahaman. Dengan ilmu kita lebih mengerti suatu fenomena itu. Yang keempat, penjelasan. Ilmu dapat memberikan pengertian secara logis. Dan yang kelima, keramalan. Ilmu bisa digunakan untuk memprediksi. Dan yang keenam, pengendalian. Ilmu membantu kita mengontrol suatu masalah. Dan yang ketujuh, penerapan. Ilmu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan memberikan contoh untuk lebih memahami, yakni contohnya perbandingan antara belajar menggunakan gadget dengan belajar menggunakan buku. Yang pertama, dalam sisi logika, dengan kita menggunakan gadget membuat kita lebih cepat mengakses informasi, sedangkan kita menggunakan buku membuat kita belajar lebih fokus tanpa berdistraksi. Dan yang kedua, dalam segi riset, saya melakukan riset pada teman saya dan hasilnya 70% mereka lebih suka belajar menggunakan gadget dan 30%-nya lebih suka belajar menggunakan buku. Yang ketiga, teleologis. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, dalam segi pengetahuannya, kita jadi bisa tahu bahwa gadget itu lebih unggul di kecepatannya, sedangkan buku itu unggul dalam materinya. Yang kedua, dalam segi kebenarannya, data menunjukkan penggunaan gadget sering membuat orang terdistraksi media sosial. Dan yang ketiga, dari segi pemahamannya, kita mengerti bahwa metode setiap orang itu berbeda-beda. Yang ketiga, dalam segi pemahamannya, gadget itu lebih cocok untuk mencari informasi terbaru, sedangkan buku itu lebih pas atau lebih cocok untuk memastikan konsep yang sudah ada. Dan yang ketiga, dari segi pemahamannya, ilmu dapat memberikan dan yang ketiga, dalam segi pemahamannya, gadget itu lebih cocok untuk mencari informasi terbaru, sedangkan buku itu lebih pas atau lebih cocok untuk memastikan konsep yang sudah ada. Dan yang kelima, dalam segi peramalannya, jika kita hanya menggunakan gadget, itu mungkin dapat mengurangi konsentrasi kita. Kita bisa beralih tidak belajar dalam menggunakannya itu. Dan yang keenam, dalam segi pengendaliannya, kita bisa mengatur agar gadget hanya digunakan untuk belajar, bukan untuk hiburan saja. Dan yang terakhir,
dalam segi peramalannya. Cara paling efektif adalah mengombinasikan keduanya, mencari informasi dengan menggunakan gadget, lalu memperdalam pengetahuan menggunakan buku. Jadi kesimpulannya, baik gadget maupun buku itu memiliki kelebihan masing-masing. Kuncinya adalah bagaimana kita menggunakannya. Karena menggunakannya secara bijak agar belajar mengajar menjadi lebih efektif. Sekian dari saya, terima kasih.